Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kita sekarang dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kematian. Sebelumnya ada video dulu. Jen, tunggu TV. Ya, itu videonya. Oke, lanjut ya. Jadi di presentasi kali nanti ada 3 poin yang bakal dibahas. Yang pertama kematian itu sendiri, yang kedua keadaan orang mati, dan yang ketiga adalah alam barzakh. Pertama kita masuk ke kematian dulu ya. Ini ada pengertian kematian. Nah, dalam Islam sendiri kematian itu diartikan sebagai proses menuju alam akhirat. Kematian juga diartikan sebagai terputusnya hubungan antara roh dan jasad dan perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Nah, di Al-Quran ada beberapa sebutan untuk kematian. Di antaranya adalah al-maut, al-wafah, al-ajal, dan ar-rujuk. Nah, dalam kematian ini ada beberapa, tapi di sini kita ambil 2 aja. Yang pertama ada di Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Yang kedua ada di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladzi yafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turiduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Yang kedua kita akan berpindah ke poin keadaan orang mati. Setelah tadi kita mengenal apa itu pengertian kematian, lalu kita juga sudah diberitahu dalil-dalil tentang kematian itu sendiri. Sekarang kita masuk ke keadaan orang mati. Jadi kalau misalnya nanti kita meninggal, itu terdapat 2 keadaan yang memungkinkan yang akan terjadi di kita, yaitu ada husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita masuk yang ke husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini di sini sesuai dengan namanya, husnul yang berarti baik, yang berarti di mana keadaan meninggal kita ini dalam keadaan yang sedang baik. Nah, di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang muslim, yaitu kita, untuk senantiasa berbuat baik sampai ajal kita menjemput, agar nanti saat ajal kita sudah menjemput, kita bisa dalam keadaan yang husnul khotimah. Untuk husnul khotimah itu sendiri terdapat tanda-tanda
tanda kalau semisal kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama itu adalah mengucapkan kalimat tauhid sebelum ajal. Jadi kalau misalnya kita nanti saat ajal ingin menjemput kita sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah itu termasuk tanda-tanda kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lalu yang kedua itu ada meninggal dunia di jalan Allah. Meninggal dunia di jalan Allah ini maksudnya kita meninggal saat kita berperang atau saat kita sedang melawan penyakit yang sedang kita idap, tapi dengan ikhlas. Jadi seandainya kita sedang sakit tetapi ternyata qadarullah kita diangkat nyawa kita, nah itu insya Allah meninggal dunia di jalan Allah yang termasuk merupakan tanda-tanda husnul khotimah. Lalu selanjutnya meninggal pada hari Jumat. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari fitnah siksa kubur. Nah, berarti seseorang yang meninggal pada hari Jumat insya Allah akan terhindar dari fitnah siksa kubur, yang dimana itu juga merupakan tanda-tanda kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lalu selanjutnya ada ini untuk yang khusus perempuan, kita memiliki salah satu keadaan spesial di mana kalau kita meninggal saat kita melahirkan atau saat kita sedang mengandung anak kita, maka insya Allah itu termasuk salah satu tanda kalau kita meninggal dalam husnul khotimah. Lalu selanjutnya meninggal karena sedang ribat. Di sini ribat maksudnya menjaga daerah perbatasan, dimana kalau misalnya kita sedang berperang lalu kita ditugaskan untuk menjaga daerah perbatasan, lalu tiba-tiba mungkin kita tertembak atau apa yang menyebabkan kita meninggal, itu insya Allah kita juga termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lalu juga saat meninggal saat melakukan amal soleh, seperti misalnya kita sedang bersedekah atau kita sedang berpuasa lalu kita tiba-tiba diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga merupakan salah satu tanda kalau kita husnul khotimah. Lalu yang terakhir itu meninggal karena mempertahankan harta, dimana seandainya suatu hari nanti kita misal sedang dirampok atau dicuri, tapi kita berjuang untuk melawan perampok dan pencuri itu demi menjaga harta kita. Nah, lalu tidak sengaja atau sengaja kita meninggal oleh perampok tersebut, maka itu merupakan salah satu tanda-tanda kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, untuk upaya-upaya kita agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu juga yang pertama kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menghindari perbuatan yang dilarangnya dan melaksanakan perintah-perintahnya. Lalu yang kedua juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diangkat nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir kita harus berusaha memperbaiki diri secara lahir dan batin agar kita bisa menjadi orang yang baik dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Selanjutnya su'ul khotimah. Kebalikan dari husnul khotimah itu sendiri, su'ul khotimah ini keadaan di mana saat kita meninggal dunia itu kita sedang melakukan kemaksiatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakaifa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza tawaffahumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka serta memukul wajah dan punggung mereka. Nah, ayat ini menggambarkan kondisi orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, di mana mereka meninggal saat mereka sedang melakukan kemaksiatan. Nah, itu nanti akan disiksa oleh malaikat. Kalau tadi kita sudah mengetahui tanda-tanda husnul khotimah, di sini kita juga perlu tahu kalau tanda-tanda su'ul khotimah. Yang pertama itu kita yang pertama seseorang sulit mengucapkan kalimat tauhid saat menjelang ajalnya. Kebalikan dari tanda husnul khotimah yang tadi. Kalau di sini kita sulit mengucapkan kalimat tauhid, maka bisa kemungkinan itu merupakan tanda-tanda su'ul khotimah. Lalu yang kedua, orang-orang yang sering melalaikan sholat itu biasanya akan meninggal
meninggalnya dalam keadaan suul khotimah karena mereka melalaikan perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, dan lalu juga suka mengkonsumsi khamar, suka berbuat zalim terhadap orang lain, durhaka kepada orang tua, dan juga melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau tobat. Itu merupakan tanda-tanda kalau seseorang meninggal dalam keadaan suul khotimah. Nah, memangnya kenapa seseorang bisa meninggal dalam keadaan suul khotimah itu sendiri? Yaitu yang pertama, rusaknya akidah atau keyakinan. Lalu juga menunda-nunda tobat. Jadi bagi seseorang yang masih menunda-nunda tobat, ayo tobat sekarang sebelum Allah angkat nyawanya. Lalu setelah itu juga adanya ketergantungan kepada dunia, di mana lebih cinta dunia daripada akhirat, di mana seseorang terlalu mengejar-ngejar dunia sampai melupakan akhirat. Itu merupakan sebab-sebab suul khotimah. Lalu juga menyeleweng dari jalan yang lurus, ya, seperti berbuat dosa dan tidak menjalankan perintah Allah, terus gandrung kepada kemaksiatan, dan bunuh diri juga merupakan salah satu penyebab kalau meninggal dalam keadaan suul khotimah. Jadi jangan sampai bunuh diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi setelah tadi dijelaskan tentang kondisi bagaimana orang mau meninggal dan juga golongan-golongan orang saat meninggal, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang sampai menunggu orang-orang yang telah meninggal sampai menunggu hari pembalasan tiba? Dan di manakah tempat mereka? Jawabannya adalah di alam barzah. Apa itu alam barzah? Secara istilah, alam barzah ini bisa diartikan sebagai alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang mati berada. Dan secara terminologi, alam barzah diartikan sebagai terminal persinggahan ruh manusia setelah kebangkitan untuk menunggu hari kebangkitan nanti. Di dalam firman Allah, Allah pernah berkata bahwa keadaan orang-orang kafir setelah meninggal itu ada di dalam barzah, yang mana mereka ini menginginkan untuk kembali ke dunia agar bisa berbuat lebih baik lagi. Itu, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Tapi sekali-kali tidak, sungguhnya itu adalah dalil yang hanya diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Berarti di sini emang Allah menyatakan bahwa adanya alam barzah di mana orang-orang ini menunggu sampai hari kebangkitan. Oke, jadi setelah dikubur dan mendapatkan kondisi meninggal tadi yang husnul khotimah dan suul khotimah, setelah dikubur dan setelah dimakamkan, kondisi orang-orang yang meninggal ini akan dihimpit dan dijepit oleh kubur dan kemudian dibebaskan sampai ada datangnya fitnah kubur, yang mana itu akan ditanyai oleh malaikat rakib dan atid. Sini ada kisah bahwa Utsman ini selalu menangis apabila dia Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selalu menangis apabila dia berhenti di suatu perkuburan. Mana Utsman ini pernah mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya akan lebih berat darinya. Bahkan Rasulullah juga berkata bahwa ia tidak melihat suatu pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur. Oke, jadi setelahnya itu setelah tadi dimakamkan akan datang malaikat rakib dan atid untuk mempertanyakan untuk mempertanyakan akan keimanan kita. Nah, jadi di sini ada ilustrasi bagaimana nanti malaikat munkar dan nakir akan mempertanyakan kita di alam barzah.
nyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi setelah tadi namanya Bangunlah. Siapa kalian? Kami adalah malaikat yang ditugaskan sebagai fitnah dalam kuburmu. Fitnah? Ya, jadi jawablah pertanyaan kami dengan tegas dan benar. Baik, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Aku tidak tahu. Ya. Madinuka? Apa agamamu? Aku juga tidak tahu. Ya. Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Sungguh aku tidak tahu. Dia tidak akan mampu menjawabnya. Hadapkanlah kuburnya ke arah pintu neraka, kemudian sempitkanlah kuburnya hingga tulang belulangnya hancur berkeping-keping. Ya. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Tolong aku. Orang menangis kok ketawa. Jadi teman-teman itu tadi kondisi fitnah kubur yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan suul khatimah. Satu lagi. Terus ada lagi kondisi manusia yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Siapa kamu? Engkau akan segera mengetahuinya. Tapi di mana ini sebenarnya? Barzah. Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Al-an وتصير في أطباق الثراء وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. Bersiaplah, engkau akan menghadapi ujian kuburmu. Ujian kubur, jangan khawatir, aku akan menuntunmu. Sungguh, ya. Bangunlah. Jangan merasa kaget dan takut. Mereka juga makhluk Allah, sama sepertimu. Siapa kalian? Kami adalah malaikat yang ditugaskan sebagai fitnah dalam kuburmu. Ujian apakah yang kalian bawa? Jawablah pertanyaan kami dengan tegas dan benar. Baiklah. Man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Ma dinuka? Apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam agamaku. Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Man imamuka? Siapa imammu? Al-Quran imami, Al-Quran imamku. Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati,
Ka'bah kiblatku. Man ikhwanuka. Siapa saudaramu? Al-muslimuna wal muslimati ikhwani. Kaum muslim dan kaum muslimah saudaraku. Dia telah berkata benar. Hadapkanlah kuburnya ke arah pintu surga. Berilah pakaian yang bagus dan luaskan kuburnya. Jadi teman-teman, saat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ini, kita akan ditolong oleh oleh amal kebaikan kita yang telah dilakukan di dunia. Ada tiga kondisi manusia yang ada di alam barzakh. Yang pertama ini orang-orang yang mengalami nikmat kubur. Nikmat kubur ini akan dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam husnul khatimah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Imran ayat 169, yang berkata bahwa jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan kebahagiaan. Lalu yang kedua ini ada golongan orang-orang yang mengalami siksa kubur. Orang yang mengalami siksa kubur ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan melakukan perbuatan yang buruk dalam ketika ia masih hidup di dunia. Dimana ini adanya siksa kubur ini dinyatakan oleh Allah SWT pada firman-Nya di surat Al-Mu'min ayat 46 yang berkata bahwa pada mereka ditayangkan neraka pagi dan petang, dan pada saat datangnya hari kiamat dia berkata, masukkanlah keluarga Fir'aun dalam siksa neraka yang paling berat. Nah, terus di antara dua itu ada golongan orang-orang yang memang melakukan dosa tapi tidak seberat orang-orang golongan yang kedua yang mengalami siksa kubur, yang mana ini akan dibiarkan begitu saja seperti sedang tidur sesaat. Yang mana keadaan ini dideskripsikan pada firman Allah Quran surat Al-Rum ayat 55-56 yang berkata bahwa sungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu akan, tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Nah, teman-teman, mungkin itu dia penjelasan kematian dari kelompok kami. Sudah dilihat tadi ilustrasinya bagaimana saat kalau misalnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau saat meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Pasti teman-teman bisa memilih akan ingin meninggal dalam keadaan apa, kan? Maka dari itu upayakan dari sekarang agar kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus pada kelompok 3.